Perkenalkan, nama saya Yansen Dendi Turniadi dengan NIM 221311030 yang akan menjelaskan dokumen SCADA dan menjalankan operasi plant cooling tower dengan tipe IZ20. Dokumen pertama dari HMI cooling tower dengan tipe IZ20 yaitu adalah layout keseluruhan HMI. Di sini terdiri dari beberapa window dari keseluruhan HMI cooling towernya. Selanjutnya di sini ada BFD atau disebut dengan block flow diagram. Block flow diagram ini adalah menggambarkan aliran umum dari suatu proses tanpa memperhatikan detail operasional. Dari pertama itu dari blok pemanas. Pemanas ini itu dari heater. Heater akan memanaskan air. Lalu air panas itu akan dimasukkan ke heat exchanger, di mana heat exchanger ini akan mengubah air panas menjadi air dingin. Setelah menjadi air dingin, air yang sudah disimpan ke dalam wadah dia akan dipompa dan akhirnya akan masuk ke pendingin terakhir yang dimana menjadi tempat keluarnya air yang sudah dingin. Selanjutnya ada PFD atau Process Flow Diagram. Ini adalah diagram yang menggambarkan aliran proses secara terperinci dari BFD. PFD mencakup informasi tentang aliran bahan, aliran energi, dan titik-titik penting dalam proses peralatan utama. Jadi seperti yang dijelaskan tadi di BFD, di sini ada heater. Heater akan dimasukkan ke kondenser dan bisa langsung keluar. Maksudnya di sini sebagai pendingin, baik keluar atau bisa langsung dari kondenser itu masuk ke cooling tower untuk didinginkan dan ditampung di wadah, lalu akan dipompa ke dalam kondenser lagi dan untuk dikeluarkan. Selanjutnya piping and instrumentation diagram atau biasa disebut PNID adalah diagram yang menggambarkan dan menyajikan informasi detail antara peralatan pipa dan instrumentasi dalam suatu proses. Berikut adalah PNID dari cooling tower dengan tipe IZ20. Selanjutnya di sini ada loop diagram. Loop diagram adalah diagram yang menggambarkan koneksi atau rangkaian dari rangkaian instrumen yang digunakan. Jadi di sini untuk penjelasan loop diagramnya, ini yang pertama di sini terdiri dari power supply 12 volt 10 ampere. Dan di sini ada AC 220 volt. Dan di sini ada relay 1 dan di sini ada switch. Dan ini adalah Adam 660. Dan di sini ada Adam 3920C 20P untuk koneksi ke thermocouple-nya. Nah, di sini ada baut thermocouple dari Adam 6018. Nah, jadi untuk loop diagram yang pertama ini thermocouple wadah di sini maksudnya adalah thermocouple yang berada tepat di bawah cooling towernya. Makanya di sini terdapat kipas. Kipas di sini adalah yang di cooling towernya. Selanjutnya ini adalah loop diagram kedua, yaitu loop diagram kondenser. Layoutnya masih sama, tapi di sini menggunakan relay 2 dan switch 1. Boardnya pun masih sama, tapi di sini menggunakan thermocouple condenser. Thermocouple condenser ini adalah thermocouple yang dipasangkan untuk mendeteksi suhu di kondenser. Nah, di sini ada perbedaannya itu terletak pada ini perannya. Di sini tuh ada pompa. Jadi pompa ini kan akan memompa ke kondenser yang pada akhirnya nanti akan dikeluarkan. Selanjutnya di sini ada state flow diagram. State flow diagram adalah alur sebuah HMI, hubungan interaksi manusia dengan software. Jadi diawali dengan mulai. Di sini mulai akan dikontrol oleh control button, di mana control button ini menjadi pusat kontrol untuk menjalankan dari setiap tombol dari HMI-nya. Selanjutnya ada sequence table. Jadi sequence table adalah hubungan antara software dengan hardware, di mana tabel ini menjelaskan aksi dan reaksinya. Di sini maksud dari tabel ini adalah kerjanya seperti ini. Di sini adalah rule ketiga, yaitu yes. Ketika
tapi di sininya yes, berarti di sininya reaksinya adalah ada 6060 pin RL2 plus dan RL2 min contacts, dan relay 1 DC kontak 9 dan 5 yes juga, dan feedback kipas D1 ada 6060 Y, artinya di sini kipasnya akan menyala. Nah, di sini sebagai terlihat output kipasnya menyala. Operasi SCADA dilakukan di Politeknik Negeri Bandung, tepatnya di Lab Elektronika Polban. Tempat operator HMI berada, yaitu berada di Lab Yokogawa, dan engineer orang yang mengawasi plant berada di Lab SCADA. Saya Yansen Dendi Turniadi dengan NIM 30. Di sini saya akan melakukan login sebagai administrator. Kepada Engineer Akbar, saya di sini akan melakukan login administrator. Baik, sudah ada login administrator. Ganti. Di sini saya sudah login sebagai administrator, tapi saya akan lakukan login ulang pada HMI-nya. Saya di sini sudah melakukan login pada administrator dan sekarang saya akan melakukan koneksi ke database. Kepada Engineer Akbar, saya di sini akan melakukan koneksi ke database. Ganti. Baik, untuk melakukan koneksi ke database. Kepada Engineer Akbar, saya di sini akan melakukan login manager. Ganti. Baik, untuk melanjutkan prosedur. Di sini saya sudah login sebagai manajer dan akan mengaktifkan tombol mandatory manager. Kepada Engineer Akbar, saya akan mengaktifkan mandatory manager. Ganti. Baik, lanjutkan. Di sini mandatory manager sudah aktif. Saya akan ganti user ke supervisor. Kepada Engineer Akbar, saya akan login sebagai supervisor. Baik, lanjutkan prosedur. Power on. 14. Oke, di sini saya sudah login sebagai supervisor dan akan melanjutkan ke menyalakan mandatory supervisor. Kepada Engineer Akbar, Saya di sini akan melakukan pengaktifan mandatory supervisor. Baik, lanjutkan lagi. Di sini sudah melakukan mandatory supervisor, maka di sini akan melakukan simulasi pada plan-nya, yaitu dengan login ke operator. Kepada Engineer Akbar, saya di sini akan melakukan login sebagai operator. Baik, lanjutkan login jadi operator. Oke, di sini saya sudah login sebagai operator dan di sini akan melakukan simulasi pada plan-nya, yaitu yang pertama dengan mengaktifkan kipas dan pompa. Kepada Engineer Akbar, di sini saya akan mengaktifkan kipas dan pompa. Laporkan jika sudah menyala kipas dan pompanya. Ganti. Baik, untuk plan sudah siap dinyalakan dan kipas dan pompa pun siap dinyalakan. Lanjutkan prosedur. Kipas sudah menyala. Ganti. Selanjutnya pompa sudah menyala. Ganti. Kepada Engineer Akbar, lakukan perubahan suhu pada plan. Ganti.
suhu pada cooling tower sudah berganti dan kondenser sudah berganti. Dan di sini udah di batas atas, artinya di sini kondisi suhu pada cooling tower itu dalam kondisi tidak normal, maka terjadi alarm. Nah, alarm ini akan saya ACK. Kepada engineer Akbar, saya akan melakukan ACK alarm pada cooling tower dan kondenser. Namun kondenser belum mencapai batas atasnya. Cukup. Di sini kondenser sudah batas tidak normal, maka saya akan melakukan ACK. Saya akan melakukan ACK pada cooling tower dan kondenser ganti. Baik, lanjutkan ganti. Cooling tower dan kondenser sudah di-ACK. Balikan suhu ke kondisi normal. Apakah suhu sudah kembali normal nanti? Suhu sudah kembali ke keadaan normal. Ganti. Setelah suhu dalam kondisi normal, di sini saya akan melakukan simulasi kerusakan terhadap kipas dan pompanya. Lakukan simulasi kerusakan pada kipas dan pompa. Baik, sekarang saya akan melakukan simulasi kerusakan pada kipas dan pompa. Di sini terlihat ketika saklarnya dipencet terjadi alarm pada kerusakan pompa dan saya akan melakukan ACK. Kepada engineer Akbar, saya akan melakukan ACK pada saklar kerusakan kipas dan pompa. Lanjutkan prosedur. Sekarang saya akan login sebagai engineer ganti. Baik, lanjutkan prosedur ganti. Setelah login sebagai engineer, di sini saya akan melakukan prosedur maintenance. Nah, dengan tahapan dari engineer ini akan ke supervisor dan manager. Selanjutnya saya akan melakukan request maintenance ke manager nanti. Nah, setelah mendapatkan request maintenance dari manajer, selanjutnya tahap mandatory di mana manajer akan melakukan tanggapan kepada engineer. Dan selanjutnya permintaan ke request dan ke supervisor yang akan diberikan ke engineer. Sekarang dari supervisor akan dilanjutkan ke engineer. Engineer. Nah, maka dari sini sudah bisa dilakukan yang namanya maintenance. Kepada engineer Akbar, sekarang lakukan maintenance. Baik, di sini saya akan melakukan maintenance. Maka sudah aktif. Maintenance sudah aktif. Pada kondisi sekarang maintenance sudah aktif, artinya sekarang dalam kondisi maintenance. Kepada engineer Akbar lakukan kembali ke kondisi normal pada maintenance.
Baik, di sini saya akan mengaktifkan kembali simulasi kerusakan lalu menonaktifkan maintenance. Sudah menyala kembali dan tombol maintenance akan kembali normal. Ya, di sini sudah kembali ke kondisi normal. Sekarang saya sudah login sebagai operator dan akan mematikan pompa dan kipas. Baik, kita sekarang untuk mematikan pompa dan kipas. Pompa sudah mati dan kipas sudah mati. Sudah kipas dan pompa mati, di sini login sebagai supervisor. Dan di sini akan mematikan mandatory supervisor. Kepada Engineer Akbar, saya sudah login sebagai supervisor dan akan mematikan mandatory supervisor. Baik, lanjutkan prosedur. Nah, sekarang saya akan login sebagai manajer untuk mematikan mandatory manager. Kepada Engineer Akbar, saya di sini akan mematikan mandatory manager. Baik, lanjutkan prosedur. Di sini saya akan login sebagai administrator untuk mematikan HMI. Kepada Engineer Akbar, prosedur simulasi sudah selesai dilaksanakan. Saya akan login sebagai administrator dan mematikan HMI dan cooling tower. Baik, untuk plan sudah dimatikan dan HMI bisa dimatikan. Ganti.